Hawa transisi era pemerintahan Presiden Joko Widodo ke era Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai terasa dengan dilantiknya Thomas Djuwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II pada Kamis 18 Juli 2024 di Istana Negara. Penunjukan Thomas sebagai Wamenkyu menjadi sorotan mengingat dirinya merupakan keponakan dari Prabowo. Kemudian, jika melihat dari latar belakang Thomas, baik keluarga maupun pendidikan, apakah jabatan Wakil Menteri Keuangan disinyalir memang keahliannya? Dan yang terpenting, mampukah Thomas mengemban jabatan strategis ini? Sebelum mencari tahu jawaban sesuai atau tidaknya, sahabat Kompas.com perlu tahu terlebih dahulu latar belakang pria yang bernama lengkap Thomas Aquinas Mulyatna Djuwandono ini. Di samping menjadi keponakan presiden terpilih, Thomas juga lahir dari keluarga begawan ekonomi. Ayahnya, Sudrajat Djuwandono, merupakan gubernur Bank Indonesia tahun 1993 hingga 1998 di era Orde Baru. Kemudian, kakeknya Sumitro Joyo Hadikusumo merupakan mantan Menteri Keuangan Indonesia. Dan kakek buyutnya adalah R.M. Margono Joyo Hadikusumo, pendiri Bank BNI 46. Terlepas dari silsilah keluarga, Thomas juga telah mengecap pendidikan yang mentereng. Thomas menyelesaikan studi sarjananya di Harvard College, Pennsylvania, jurusan studi sejarah. Lalu mengambil master di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, jurusan International Relations and International Economics. Sementara karirnya dimulai sebagai wartawan magang di majalah Tempo tahun 1993, lalu pada tahun 1994 pindah ke Indonesia Business Weekly. Thomas juga pernah bekerja sebagai analis keuangan di Wedlock NatWest Securities Hong Kong dan membantu pamannya menjadi Deputy CEO Arsari Group. Di Partai Gerindra, Thomas juga bertugas menjadi bendahara umum. Penempatan Thomas sebagai Wamenkyu II lantas menimbulkan tanda tanya, mengingat posisi ini biasanya diisi oleh teknokrat atau cendekiawan yang bekerja di pemerintahan. Dikutip dari Harian Kompas yang tayang pada Jumat 19 Juli 2024, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau CORE Muhammad Faisal menyatakan Indonesia akan mengalami sejumlah tantangan pengelolaan fiskal, terutama dalam hal utang jatuh tempo negara selama beberapa tahun ke depan. Untuk itulah, Faisal menilai seorang wakil menteri keuangan harus memiliki sejumlah kapasitas yang harus layak. Mulai dari penguasaan dalam sisi teknis, kemudian memiliki pengalaman yang mumpuni dan memenuhi aspek akuntabilitas serta integritas. Oleh sebab itu, Faisal menilai di era pemerintahan yang baru nanti, Prabowo seharusnya menunjuk orang yang lebih kompeten atau paling tidak setara dengan orang-orang yang mengisi jabatan di Kementerian Keuangan saat ini. Lantas, apa saja tugas yang akan diemban Thomas sebagai Wakil Menteri Keuangan di ujung pemerintahan Jokowi ini? Nah, Pak Thomas Djuwandono ini sebagai Wamenkyu akan bekerja sama dengan Pak Wamenkyu yang sekarang tentu adalah Pak Swahasil Nasara dan juga seluruh pejabat eselon 1 yang sekarang ini berdiri di sebelah kiri untuk bisa menjalankan tugas mengelola keuangan negara, menjalankan tugas sebagai bendahara negara bersama-sama kita dan terus menggunakan instrumen keuangan negara untuk bisa merespons dinamika perekonomian global dan nasional yang akan terus meningkat. Sekaligus juga kita harus mampu untuk memitigasi risiko dari berbagai dinamika tersebut supaya kita tetap bisa menjaga stabilitas ekonomi, menjaga dan memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus juga untuk menjaga instrumen fiskal atau APBN agar terus sehat berkelanjutan. Sebagai Wakil Menteri Keuangan II, Mas Tommy dalam hal ini akan semakin memperkuat kami di Kementerian Keuangan dan di dalam
berkoordinasi dengan tim proses transisi ini, di dalam proses transisi pemerintahan ini. Dengan demikian, kita harapkan proses transisi ini akan terus berjalan secara lancar, baik, dan menjaga keberlanjutan dari pengelolaan keuangan negara yang berdasarkan tata kelola yang baik, prudent, akuntabel, disiplin, dan kredibel. Adapun penunjukan Thomas sebagai Wakil Menteri Keuangan menuai sejumlah sentimen negatif lantaran embel-embel statusnya sebagai keponakan Prabowo. Meski demikian, penunjukan Thomas ini juga mendapat sorotan positif, salah satunya dari Direktur Eksekutif Segera Research Institute, Peter Abdullah. Peter menilai langkah menempatkan Thomas langsung di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani merupakan cara agar transisi kekuasaan bisa berjalan dengan lancar. Itu pun jika Thomas besoknya bakal dipilih menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Untuk itu, Peter berpendapat langkah ini juga sekaligus menjadi tes ombak bagaimana penerimaan publik terhadap Thomas jika kedepannya keponakan Prabowo ini akan didapuk menjadi Menteri Keuangan. Cara ini disinyalir menjadi upaya antisipasi gejolak penolakan saat terjadi transisi kekuasaan. Dan juga agar Thomas bisa beradaptasi dengan berbagai permasalahan fiskal. Adapun dari sisi kemampuan, Peter meyakini Thomas layak mengemban jabatan ini lantaran darah ekonomi yang mengalir di tubuhnya. Penunjukan Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan diwarnai pro dan kontra. Di satu sisi, penunjukan Thomas dinilai berbau nepotisme, mengingat dirinya merupakan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun, di sisi lain, Thomas dinilai mampu mengemban jabatan Wamenkyu lantaran darah ekonomi dan pengalamannya. Ditambah, jika nantinya Thomas didapuk menjadi Menteri Keuangan, langkah menunjuknya sebagai Wamenkyu disebut menjadi upaya transisi kekuasaan. Lantas, bagaimana pendapat sahabat Kompas.com terkait penunjukan Thomas sebagai Wakil Menteri Keuangan? Tulis di kolom komentar ya.